warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Waalaikumsalam alhamdulillahirabbil alamin. wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari yang cerah ini, yang berbahagia ini, ya kita masih diberikan berbagai macam nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Utamanya adalah nikmat panjang umur, serta nikmat iman dan Islam, serta nikmat taufik dan hidayah. Sehingga pada kesempatan pagi hari ini, tanggal 11 Desember 2020, kita bisa bermuajahah, bertemu kembali ya dalam rangka melaksanakan aktivitas rutinitas kita setiap hari Jumat, yaitu melakukan kajian Jumat Berkah. Yang hari ini judulnya adalah Apa Itu Sakit, yang akan dibawakan oleh guru kita Al-Mukarram Kiai Haji Dano Jamaluddin Saifuddin. Sebelum memulai acara, saya membacakan sedikit ya tentang pembicara kita pada hari ini. Beliau adalah Kiai Haji Dano Jamaluddin Saifuddin. Beliau adalah Wakil Ketua Koordinator Koordinasi Dakwah Islam DKI Jakarta. Selanjutnya beliau juga merupakan pimpinan Majelis Taklim Basairul Khairat Jakarta Utara. Beliau juga dai Kamtibnas dan lain-lain sebagainya. Ya, temanya kali ini adalah apa itu sakit. Ya, sebentar lagi akan dibahas. Namun, ya sebelum itu marilah kita buka acara ini ya dengan membacakan surah Al-Fatihah dengan niatan mudah-mudahan ya acara bisa berjalan lancar dan niat mudah-mudahan apa yang disampaikan pada hari ini ya bisa bermanfaat buat kita, bisa mendatangkan berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhiniyah wa ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين 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 يا رب العالمين. Selanjutnya saya bacakan dulu tadi pembukaan. Selanjutnya ada penyampaian kajian Jumat Berkah. Ya, selanjutnya nanti akan ada sesi tanya jawab, dan setelah tanya jawab ada doa dan kemudian penutup. Ya, jadi nanti kalau yang ingin bertanya ada sesinya. Ya, selanjutnya setelah kita membacakan pembukaan tadi, marilah kita dengarkan, simak baik-baik penyampaian kajian Jumat Berkah yang berjudul Apa Itu Sakit kepada guru kita Al-Mukarram Kiai Haji Dano Jamaluddin Saifuddin. Kami persilahkan. Baik, terima kasih. Mengawali tausiah saya pada pagi hari ini, pada hari Jumat Mubarakah ini, saya mengawali dengan membacakan Bismillahirrahmanirrahim sebagai pembuka tentang kendala dan masalah yang kita hadapi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi masyaallah. La yasukal khair illallah. Bismillahi masyaallah. La yasrifus su'a illallah. Bismillahi masyaallah. Ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah. Ma yuhsinul hasanata illallah. Bismillahi masyaallah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahi khairul asma'i. Bismillahi rabbul ardi was sama'. Bismillahilladzi ismuhu barakat wasyifa. Bismillahi biyadihi syifa. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Wala haula wala quwwata
إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الشافي، بسم الله الكافي، بسم الله الوافي، بسم الله المعافي، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah huwal awwalul ladzi laisa syai'un qablahu wal akhirul ladzi laisa syai'un fawqahu wal batinul ladzi laisa syai'un dunahu wal ladzi halaka nurun habibihi ala suratihi wa akhtaruhu alal makhluqi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza maridtu fa huwa yashfin. Wa qala aidan inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatil liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina azabannar. Sadaqallahul azim. Ayyuhal musyahidun wal mustami'un rahimakumullah. Di pagi hari yang mubarakah ini tiada kata yang patut kita sampaikan kecuali puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Zat yang bersifat qadim, maha awal tiada berpermulaan, maha akhir tiada berkesudahan, maha zahir tiada berkenyataan, dan maha batin tiada berketetapan, sesuai dengan firman-Nya, wal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu wa huwa bikulli syai'in alim. Puji-pujian kepada zat yang telah menghamparkan bumi dari masyrik hingga maghrib, menguatkannya dengan gunung-gunung sebagai paku penahannya, melingkarinya dengan sungai dan samudra, serta pulau-pulau nan indah, sehingga semua makhluk bisa bertahan hidup dan berkembang biak. Zat yang telah menjadikan gelapnya malam, terangnya siang, cahayanya rembulan, sinarnya mentari, desiran angin dan gemercik air. Zat yang mengetahui luasnya samudra, beratnya gunung-gunung, mengetahui jumlah tetesan air hujan yang turun dari langit, sehingga dengan air hujan itu bumi yang telah mati akan subur kembali, sehingga daripadanya semua makhluk dapat mengambil manfaat yang luar biasa. Zat yang mengutus kekasihnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pembawa rahmat dan kabar gembira untuk alam semesta, sebagai pengobat, sebagai penyembuh untuk hamba-hambanya yang telah menderita kesakitan, kesempitan, dan lain sebagainya. Salawat bertaburkan salam tidak henti-hentinya, terus menerus kita sanjungkan kehadiran penghulu alam, junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan syafaatnya kita semua akan menjadi tenang, yang sakit akan diangkat penyakitnya, yang sulit akan dilapangkan semuanya,
Untuk itu kita mengharapkan syafaat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum saya menyampaikan materi kajian sesuai dengan judul yang diberikan kepada saya, judul yang saya sudah sampaikan, apa itu sakit. Terlebih dahulu saya sampaikan salam takzim dan penghormatan saya kepada pimpinan dan seluruh karyawan Rumah Sakit Darurat COVID Wisma Atlet. Pertama, para dokter dan tenaga medis serta sukarelawan yang sedang bertugas pada hari ini, khususnya para pembimbing rohani. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan menjadi amal baik kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang saya hormati dan sangat saya cintai dan juga dicintai oleh keluarganya, dan lebih daripada itu sangat dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya, yaitu para pasien yang saat ini dirawat di Rumah Sakit Darurat COVID Wisma Atlet. Ma'asyiral muslimin, ayyuhal musyahidun al-kiram, sesuai dengan tema yang telah disampaikan, yaitu apa itu sakit. Secara umum, sakit secara fisik yaitu suatu keadaan di mana metabolisme dalam tubuh tidak berjalan sebagaimana mestinya. Itu secara fisik artinya sakit. Sakit juga merupakan pandangan atau persepsi seseorang bila merasa kesehatannya terganggu. Sakit adalah hal yang tidak mengenakan atau nyeri yang pasti dirasakan seseorang yang tidak mengenakan. Itu sakit secara fisik. Namun sebagai orang beriman, kita sebagai orang beriman, sakit itu merupakan suatu anugerah, bukan musibah. Ulangi lagi, sakit itu sebuah anugerah dan bukan musibah. Oleh karena itu, walaupun kita merasakan pedihnya, nyerinya sakit, kondisi kita yang tidak mengenakan, sebagai seorang muslim, kita tidak perlu banyak mengeluh. Karena terlalu banyak mengeluh merupakan bagian daripada godaan syaitan. Dengan sebabnya sakit itu, maka Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, tidaklah menimpa seseorang mukmin rasa sakit yang terus-menerus, kepayahan, penyakit, dan juga kesedihan, bahkan sampai kesusahan yang menyusahkannya, melainkan dihapuskan dengannya segala dosa-dosanya. Jadi sakit ini merupakan suatu anugerah dan bukan musibah, karena dengan wasilah sakit, dengan asbabnya sakit, Allah Subhanahu wa Ta'ala menggugurkan segala dosa-dosa kita, baik yang kita yang disengaja maupun yang tidak disengaja, di masa lampau, masa sekarang, maupun masa yang akan datang. Itulah sakit yang kita harapkan menjadikan suatu anugerah, bukan musibah. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengukir tentang bagaimana sakit, dan itu dikisahkan dalam Al-Quran surah Asy-Syu'ara ayat 80. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkannya dalam Al-Quran dengan perkataan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, wa idza maridtu fahuwa yashfin. Dan apabila aku sakit, Dia Allah yang menyembuhkan. Firman Allah, iza maridtu, artinya apabila aku sakit. Disandarkan kepada kata sakit kepada diri Nabi Ibrahim alaihissalam sendiri,
dan bukan disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka menjaga adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun sakit terjadi atas takdir dan ketentuan Allah, namun tidak layak sakit yang merupakan kejelekan disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Huwa yashfin." Artinya, Dia Allah yang menyembuhkanku. Maksudnya, hanya Allah yang bisa menyembuhkan dan menghilangkan segala macam penyakit yang kita derita. Tidak ada yang mampu memberikan kesembuhan kecuali hanya Allah dengan sebab-sebab yang telah Allah tetapkan. Para dokter, para medis, para tabib hanya sebagai perantara, wasilah, syariat saja. Tapi hakikatnya Allah Subhanahu wa taala lah yang menyembuhkan semua penyakit. Oleh karena itu, sakit yang merupakan anugerah ini itu merupakan suatu Allah membuktikan Allah hadir bersama dengan kita karena rasa cinta Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan kita sakit sebagai peringatan zikrullah. Sakit itu juga zikrullah sebagai wujud cinta dan kasih sayang Allah kepada makhluknya. Maka Allah memberikan sakit sebagai peringatan, zikir. Karena dengan sakit yang menderita akan lebih banyak, lebih sering menyebut asma Allah ketika masih dalam keadaan sehat walafiat. Artinya bahwa orang yang sakit itu lebih banyak mengingat Allah, memuji, berzikir kepada Allah ketimbang dia dalam keadaan sehat. Oleh karena itu, sakit ini bagian daripada zikrullah. Sakit itu merupakan perwujudan zikrullah kepada hamba-hambanya, pada makhluknya yang sangat dicintai. Oleh karena itu, dengan sakit kita banyak ingat Allah, berzikir kepada Allah, agar dengan zikir itu hati kita menjadi tenang. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat 28 yang berbunyi, "Allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bizikrillah, ala bizikrillahi tatma'innul qulub." Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati itu menjadi tentram. Oleh karena itu, sakit itu adalah satu pengingat zikrullah. Begitu bagi saudara-saudara kita, saudara-saudara saya yang saat ini sedang berbaring di rumah sakit, agar senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala, baik dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, ruku, ataupun dalam keadaan tidur berbaring pun senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatil liulil albab. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina azabannar." Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih berganti siang dan malam terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan Allah langit dan bumi, seraya berkata, "Ya Allah, ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Engkau Maha Suci, maka peliharalah kami dari siksa api neraka." Ayyuhal musyahidun al-kiram, sakit yang menjadikan kita menjadi wasilah kita zikrullah, tentu kita harus tahu apa itu zikir. Berzikir adalah aktivitas rohani supaya kita sampai kepada Allah. Berzikir adalah aktivitas rohani untuk memberdayakan pikiran agar mendapatkan apa yang menjadi harapan dan menenteramkan hati. Berzikir adalah kendaraan yang mengantarkan pada kesuksesan.
Oleh karena itu, bagi saudara-saudaraku yang saat ini sedang berbaring di ruang-ruang rawat, saya himbau, saya sarankan, saya anjurkan agar tidak henti-henti berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena yang bisa menolong kita, yang bisa menyembuhkan kita hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, zat yang menurunkan segala macam penyakit, dan dia pula lah yang akan mengangkatnya sampai pada waktu ketentuannya, takdirnya, dan kadar kekuatan penyakit itu sampai waktunya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengangkat. Sakit ini menjadikan kita banyak istighfar. Dengan istighfar, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah bagian daripada wasilah Allah berikan, Allah cinta kepada kita, kita sakit. Maka dengan sakit itu kita banyak beristighfar, memohon ampun pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar dosa-dosa kita mudah kita ingat sendiri jika datang, sehingga lisan kita terbimbing untuk senantiasa beristighfar dan ampun pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan asbabnya, dengan wasilah sakit yang Allah berikan kepada kita. Di samping itu, bukan saja sakit sebagai zikir Allah, merupakan istighfar, lebih daripada itu, sakit itu mengajarkan kita untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena bukan saat sedang hebat rasa sakit, kalimat thayyibah, kalimat tauhid senantiasa didengungkan, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Bagi orang-orang yang beriman akan meresapi bagaimana dia pada saat itu dia bertauhid pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan asbabnya sakit yang derita. Oleh karena itu, sakit itu merupakan ajaran tauhid. Oleh karena itu, sebagai orang yang beriman, yang bertauhid, menerimanya dengan lapang dada. Jangan mengerti. Sakit itu menjadikan kita muhasabah. Dengan sakit kita bermuhasabah. Kita punya banyak istirahat, banyak waktu luang untuk merenungkan diri kita, menghitung-hitung kembali amal baik kita, amal buruk kita. Maka sakit ini menjadi wasilah untuk kita bermuhasabah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sakit itu yang kita derita ini menjadi wasilah kita berjihad. Jadi jangan jihad itu hanya di medan perang atau menahan hawa nafsu, tapi pada saat ini bagi saudara-saudaraku yang terbaring di rumah sakit, dia juga berjihad. Kenapa berjihad? Dia berjuang melawan virus, bakteri. Dia menghitung, dia berjuang demi keselamatan, kesembuhannya. Ini jihad bagi orang-orang yang sedang terbaring di tempat tidur. Jadi sakit ini juga mengandung arti jihad bagi orang yang sakit, karena dia berjuang mempertahankan hidupnya, berjuang melawan virus yang menggerogotinya, berjuang untuk mempertahankan keluarganya dari penyakit yang dideritanya. Dengan sakit itu, kita banyak mendapat ilmu. Karena apa? Dengan sakit itu, kita bisa berkonsultasi kepada dokter, kepada perawat, ya, kepada orang-orang yang membimbing kita. Maka kita dapat mendapatkan ilmu. Dengan ilmu itu, menjadikan kita lebih berhati-hati, mawas diri ketika kita kembali sembuh dan menceritakan kepada, menularkan kepada keluarga, famili, sahabat. Oleh karena itu, sakit itu juga hadirnya ilmu. Jadi kita bersyukur bahwa sakit itu adalah merupakan satu anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada makhluknya yang sangat dicintai. Sakit itu juga merupakan nasihat bagi kita, bagi semua yang ada di sana, baik yang terbaring, baik yang merawatnya, karena ini sakit menjadikan nasihat buat kita semua. Yang sakit mengingatkan yang sehat agar senantiasa jaga diri.
Yang sehat menghibur yang sakit agar mau bersabar. Oleh karena itu, sakit itu menghadirkan sebuah nasihat buat yang sakit maupun yang sehat. Yang sehat mengingatkan kepada yang sakit agar tetap sabar. Dan yang sakit akan mengingatkan kepada yang sehat agar senantiasa waspada. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih cinta kepada hambanya sehingga memberikan sakit, menurunkan penyakit, dan Allah yang akan mengangkat. Sakit itu menjadikan wasilah juga agar kita bisa bersilaturahmi. Saat kita dijenguk, bukan keluarga yang jarang bertemu, akhirnya besok saling ada kekuatan, maka menjadikan silaturahmi, dan itu menjadikan suatu momen yang kita yang tadinya rindu telah datang menengok kita, yang tidak pernah melihat kita bisa lihat, dan itu cinta yang luar biasa. Oleh karena itu, sakit itu menjadikan wasilah buat sebagai wadah silaturahim, ukhuwah di antara keluarga dan sesama. Lebih daripada itu, sakit akan menjadikan wasilah untuk pengguguran dosa kita. Barang yang haram tercelup di tubuh kita, dilarutkan dalam tubuh kita, maka badan kita yang akan merasa nyeri, itu bagian daripada pengguguran dosa-dosa kita. Dengan sebabnya sakit itu, badan yang nyeri yang tak tertahankan, itu akan menjadikan wasilah gugur daripada dosa-dosa kita. Dan dengan itu kita menyadari, mungkin dulunya saya makan barang yang haram, masuk ke dalam tubuh saya. Sekarang tubuh saya ini disiksa, diingatkan dengan nyeri itu. Dengan nyeri itu, Allah syaitan. Dalam keadaan sakit, ada yang mau mengajak kita berbuat maksiat, kita pasti menolaknya. Oleh karena itu, menyulitkan syaitan untuk menggoda kita. Kita dalam keadaan berbaring, ada kawan yang datang, ayo kita mau ke diskotik dulu, ke diskotik atau ke tempat maksiat. Kita akan menolaknya. Dengan demikian kita mampu menolak godaan setan. Dalam kita pada saat itu berbaring di tempat, kita akan bisa Allah yang ada waktu dan ketentuan. Sakit itu menyulitkan setan untuk menggoda. Contohnya yang saya sampaikan tadi. Sakit membuat kita sedikit tertawa dan lebih banyak menangis. Sikap keinsyafan yang sangat dicintai Nabi kita dan makhluk yang ada di langit. Orang yang selalu menangis, dalam keadaan tangisnya, Rasul dan para malaikat di langit sangat mencintai ketimbang dia banyak tertawa. Oleh karena itu, bersyukur Allah Subhanahu wa Ta'ala masih menyayangi kita sebagai makhluknya untuk diberikan rasa sakit, diberikan suatu penderitaan yang cukup. Dengan sakit itu, ibadah kita mungkin lebih berkualitas, khusyuk. Kenapa? Saat kita sujud, mungkin lebih khusyuk ketika kita dalam keadaan sakit. Pada saat kita sakit, kita mungkin lebih khusyuk beristighfar, memohon ampun. Pada saat kita sakit, kita lebih khusyuk dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan lebih daripada itu, sakit itu memperbaiki akhlak kita. Ya, akhlak kita itu bisa baik dengan asbabnya kita sakit. Kenapa? Kesombongan kita akan terkikis. Sifat sama
paksa tunduk akan terkikis. Yang ada mungkin ada sikap santun, lembut, tawadu. Oleh karena itu dengan sakit itu akhlak kita diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala, karena begitu cinta dan kasih sayangnya Allah kita sebagai sebuah anugerah. Dan akhirnya sakit itu akan membawa kita untuk mengingat kematian. Ya ayuhal musyahidun al-kiram, terakhir sakit itu membuat kita untuk mengingat kematian. Maka dengan sakit itu kita bisa perbanyak amal ibadah kita. Mengingat Allah waktu kita sakit. Karena kita siapa saja akan mengalami yang puncak daripada kehidupan, akhir daripada kehidupan adalah kematian. Dengan sakit itu kita lebih banyak mengingat akan kematian dan kita akan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu pada kesempatan yang baik ini saya memberikan sebuah wejangan agar para saudara-saudara saya yang sedang menderita sakit saat ini terbaring senantiasa membacakan banyak beristighfar, astagfirullahalazim, minimal dalam sehari itu 70 kali. Dan lebih banyak kita membacakan selawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena yang bisa menolong kita selain Allah Subhanahu wa taala junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk itu jangan sampai lupa beristighfar, membacakan selawat, dan lebih daripada itu membacakan kalimat thayyibah, kalimat talqin, karena sakit itu membuat kita menjadi orang yang tauhidnya lebih sempurna karena lebih banyak membaca kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini hikmah yang dapat kita petik daripada sakit yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita agar kita lebih mawas diri, kita lebih menjaga diri kita dan keluarga kita daripada musibah, daripada bala, daripada wabah, dan lebih daripada itu menjaga diri kita dan keluarga kita dari siksa Allah, itu daripada siksa api neraka. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa di neraka. Itu terakhir yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dengan kajian tausiah singkat ini membuat kita semua, wabil khusus saudara-saudara saya yang pada saat ini terbaring di ruang perawatan, agar tetap senyum, agar tetap tegar menghadapi kondisi ini. Dan dari situ kita bisa belajar hidup, ya, karena dengan demikian maka kita hidup ini belajar terus, pelajaran berharga yang kita dapati di sana itu, maka kita wajib bersyukur. Kita belajar ikhlas, belajar taat kepada Allah, belajar memahami apa yang kita rasakan sekarang ini. Kita belajar sabar, kita belajar memberi, mengasihi, kita percaya diri sendiri, dan lebih daripada itu tabah
dalam menghadapi cobaan ini. Karena di saat-saat yang saudara saya alami sekarang ini, tidak ada yang bisa menolong kita lagi. Hanya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala kita berserah diri, bertawakal. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Wala haula wala quwata illa billahil aliyul azim. Demikian apa yang dapat saya sampaikan, yang benar datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang salah adalah datang daripada pribadi saya sebagai hamba Allah yang dhaif. Dan saya mengingatkan kembali bahwa sakit itu adalah zikrullah. Sakit itu istighfar. Sakit itu tauhid. Sakit itu muhasabah. Sakit itu jihad. Sakit itu ilmu. Sakit itu nasihat. Sakit itu silaturahim. Sakit itu penggugur dosa. Sakit itu menyulitkan setan untuk menggoda kita. Mungkin itu poin-poin yang saya sampaikan ini bisa dipahami, dan yang kurang jelas bisa ditanyakan. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih kita sampaikan kepada guru kita Kiai Haji Dano Jamaluddin Saifuddin. Luar biasa ya ulasannya tadi, begitu banyak apa itu makna, apa itu arti sakit ya. Di antaranya sakit merupakan istighfar. Sakit itu merupakan muhasabah, introspeksi, wasilah untuk introspeksi diri kita. Sakit itu juga merupakan media ilmu ya. Sakit itu juga merupakan nasihat. Sakit merupakan wasilah silaturahim ya, dengan banyak yang menjenguk. Ada juga sakit itu merupakan pengguguran dosa-dosa ya, dari mungkin barang-barang atau makanan yang pernah masuk di tubuh kita dari yang syubhat dan haram. Sakit itu juga merupakan media untuk menolak godaan setan. Sakit itu juga media untuk memperbaiki akhlak. Dan yang terakhir, sakit merupakan media untuk mengingat kematian ya, sehingga kita lebih banyak berzikir dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sesi selanjutnya adalah sesi tanya jawab ya. Bagi peserta yang ingin bertanya ya, bisa langsung lewat video ataupun lewat chat, kolom chat boleh ya, kami tunggu. Silakan. Kalau ada yang di kolom chat ditulis aja. Ada yang sebentar. Baik, silakan Bapak Ibu yang mau bertanya. Mati.
Ya. Oh ya, ada pertanyaan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Jika pulang nanti, pastinya akan ada yang merasa takut akan kehadiran kita. Bagaimana cara diri ini agar bisa menerima perlakuan masyarakat yang beragam? Ya, mohon dijawab. Oke. Ya, saya mencoba untuk menjawab pertanyaan yang pertama lewat chat dari saudara saya Rio ya, yang mengatakan sakit itu sebagai penggugur dosa. Apakah di akhirat kita masih dihisap atau tidak? Ya, yang jelas dengan sakit itu hisap kita dikurangi hisapnya. Jadi seharusnya kita masih punya hisap yang lama waktunya, Allah kurangi sedikit hisapnya dengan asbabnya. Semakin lama sakit yang kita derita, maka semakin banyak dosa yang tergugur dengan maka hisap kita di yaumil akhirat akan berkurang. Saya tidak bilang tidak dihisap, hisap ada, cuman akan berkurang daripada hisap karena sudah dosa kita. Kalau semua sudah bersih, insya Allah ya kita tidak dihisap. Kalau mungkin kita tidak lagi dosa lagi, kita bersih semua, insya Allah tidak hisap. Tapi kalau saya sebagai manusia, saya katakan bahwa tidak ada manusia yang sempurna, yang suci, bukan malaikat ya. Oleh karena itu ada memang hisap, tapi mungkin berkurang hisapnya. Itu yang jawaban singkat saya untuk saudara saya Rio. Terus ada pertanyaan lagi. Waktu pulang ke rumah, ini saya harus baca dulu nih. Ya. Pastinya pulang nanti akan merasakan takut. Ya, yang kembali pulang bagaimana perlakuan tetangga, masyarakat sekitar. Harus dipahami bahwa sakit yang kita derita sekarang, katakanlah COVID ini, Corona atau COVID-19 ini, bukan suatu penyakit yang aib. Ya, beda dengan orang yang kena AIDS. AIDS itu memang hina, karena perbuatannya sendiri, maka dia malu. Tetapi kalau COVID ini benar-benar pandemi dan seluruh umat manusia banyak yang merasakan menderita akibat COVID ini, maka kembali ke tengah-tengah masyarakat, kita percaya diri saja. Tidak perlu malu. Bahkan kita menjadi pioner, menjadi duta buat warga sekitar. Kita akan mampu memberikan pencerahan kepada teman-teman, sahabat, keluarga, lingkungan sekitar bahwa lebih banyak menjaga diri, memelihara diri, menghindari dari hal-hal yang bisa menimbulkan penyebaran virus dengan cara pakai masker, cuci tangan, jaga jarak dan lain sebagainya. Itu kita akan menyampaikan edukasi kepada masyarakat dan kita jangan malu. Karena COVID-19 bukan suatu aib, tetapi benar-benar penyakit yang Allah turunkan di muka bumi dan siapa saja tidak memungkinkan bisa untuk terpapar. Oleh karena itu bagi saudara-saudaraku yang saat ini sangat sakit, saya mohon beri maaf agar kembali di tengah-tengah masyarakat seperti biasa. Saya yakin masyarakat tidak mengucilkan, ya, insya Allah. Oleh karena itu bisa bahkan saudara-saudara bisa menjadi motivator, ya, menjadi edukator di tengah-tengah masyarakat kita. Saya kira itu jawaban singkat saya, ya. Kalau Mas ada lagi yang bertanya, silahkan. Ada lagi? Ya, ditunggu. Bagi yang ingin bertanya boleh langsung atau via chat.
Ayo. Baik, itu ada yang satu. Sabar dalam sakit, itu bagaimana Pak Kiai? Mungkin pertanyaannya kiat-kiatnya Kiai, sabar ketika sakit. Ya, jadi memang Allah menguji kesabaran kita melalui sakit. Dan itu proses dan untuk proses kedewasaan kita. Dalam kehidupan ini, Allah memberikan kita pelajaran besar. Dengan sakit itu, kita mampu bersabar. Walaupun sabar itu adalah, saya katakan, ilmu tingkat tinggi. Ya, sabar itu merupakan satu ilmu tingkat tinggi. Dan setiap hari kita belajar tentang sabar. Kita setiap hari latihan untuk bersabar. Orang yang bersabar sudah sabarnya cukup tinggi, tapi sering ujiannya datang mendadak. Karena sabar itu pembelajaran sekolah seumur hidup. Berusahalah sabar dalam kesedihan, bersabar dalam kekecewaan, bersabar dalam kesakitan, bersabar dalam menghadapi musibah, dan berusaha sabar dalam ujian hidup. Karena itu pembelajaran untuk kita lebih dewasa. Maka Allah uji kita sakit supaya kita belajar bersabar. Memang sabar itu sulit. Sabar itu susah. Sabar itu capek. Sabar itu sakit. Sabar itu bikin stres. Akan tetapi, ingat saya katakan, kalau kita melewati kondisi sakit yang kita derita dan sabar, maka akan menjadi sebuah keindahan dan arti daripada sebuah kehidupan. Jadi ada kalanya dibutuhkan senyum untuk menangis. Ya, ada kalanya dibutuhkan senyum untuk menangis. Ada kalanya dibutuhkan air mata untuk bahagia. Ya. Ada kalanya dibutuhkan canda untuk melepas lelah. Ada kalanya dibutuhkan penat untuk mengukur arti kedamaian. Ada kalanya dibutuhkan musuh untuk menjadi korektor. Ada kalanya dibutuhkan teman untuk berbagi. Jadi dengan sebab sakit itu kita diuji tentang kesabaran kita. Namun semuanya akan berlalu kalau kita tabah, kita kuat, dan akhirnya kita mampu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ujian melalui ketabahan, kesabaran kita di dalam menghadapi cobaan atau penyakit yang kita derita saat ini. Saya kira ini sabar dalam menghadapi cobaan ini menjadikan pelajaran berharga. Baik, terima kasih. Ada apa tes yang terakhir? Di kala sakit ada yang mengatakan bahwa sebentar. Di kala sakit ada yang mengatakan bahwa Allah makin sayang sama kita. Bagaimana maksudnya, Kiai? Ya. Allah sayang sama kita. Selama ini Allah berikan kenikmatan, kesehatan, ya. Itu Allah sayang. Tapi jangan lupa Allah sayang sama kita juga. Allah memberikan kita sakit supaya apa? Kita punya waktu yang cukup untuk istirahat. Ya, cukup untuk merenung. Cukup untuk bisa membaca. Waktu yang
panjang untuk mengingat Allah dalam kesendirian kita. Kita merenung muhasabah. Kita belajar tentang jihad melawan penyakit yang kita hadapi. Virus, bakteri, itu dengan asbab sakit itu melatih kita untuk bisa mensyukuri nikmat Allah. Allah sayang sama kita. Allah sayang dengan hambanya sehingga diberikan sakit. Karena dengan sakit itu yang tadinya harus dia lama disiksa di api neraka, Allah kurangi siksaannya karena gugurnya dosa lewat panjangnya waktunya, terganggunya kesehatannya dia lewat sakit tadi. Saya kira ini difahami. Ada lagi? Alhamdulillah, luar biasa jawaban Kiai. Ya, berhubung mengingat waktu, ada lagi? Ya. Tadi ada yang mengangkat tangan. Siapa itu? Tadi bisa disampaikan? Ya, kalau mau dibuka videonya silakan. Atau di kolom chat boleh. Oke. Ada yang mengangkat tangan tadi. Oke. Allah. Baik, kalau sudah tidak ada, baik, kita berlanjut ke sesi berikutnya, yaitu pembacaan doa yang akan dipimpin oleh guru kita Kiai Dano. Ya, kita niatkan ya, mudah-mudahan sakitnya pandemi ini segera berakhir ya, dan kita niatkan mudah-mudahan kita diberikan ketabahan dan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Kepada guru kita persilahkan. Baik, terima kasih. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada operator kita, ya, moderator kita, Ustadz Hari dan Ustadz Rizky. Mudah-mudahan antum berdua tetap sehat walafiat, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan lebih daripada itu, saya berterima kasih dan merasa bangga bisa bertatap bermuwajahah, bisa mendengarkan suara saudara-saudara saya yang saat ini terbaring. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat penyakitnya, mengangkat kesedihannya, mengangkat seluruh penderitaannya dengan segera, dan kita mohon kepada Allah agar wabah COVID dan lain sebagainya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan memohon ridha Allah Subhanahu wa taala. Syafaatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karamahnya para wali min aulia dan guru-guru kita. Mudah-mudahan saudara-saudara yang sedang sakit terbaring di Wisma Atlet agar Allah angkatkan penyakitnya, dan melalui wasilah barakah kemuliaan segala hikmah ya dan rahasia yang terkandung di dalam surah Al-Fatihah, Ummul Quran, menjadikan wasilah Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dosa guru-guru kita, dan dosa siapa saja yang pernah berbuat baik kepada kita dan mohon didoakannya. Al-Fatihah. Bila hadrati Sayyidina Rasulullah Maulana Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa ila arwahi ali kulli minhum wa sahbihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wa ahli baitihim ajma'in wa ila arwahi al-a'immatil mujtahidin wa muqallidin fi dini wa sadatina sufiyatil muhaqqiqin thumma ila hadrati sultanul awliya al-qutbur rabbani maulana Syekh Muhyiddin As-Sayyid Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrahu wa afad alaina birrahu wa usulihi wa furuhim wa jami'il awliya'il kauni minas siddiqin wasyuhada'i wassalihin aynama kanu wa kana kan masyariqil ardi la magharibiha anna Allah yuqli darajatin fil jannah
وينور ضرهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويفيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وعلانية طالبها بصلاح الأمور ونيل الوتور وكفاية الشرور جامعة شاملة لكل نية صالحة متوسلين في دفع الشدائد ونيل المعمول بجاه طه المصطفى الرسول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. شين له الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم بحق هذه الفاتحة افتح لنا يا الله فتحا قريبا. اللهم بحق هذه الشافية اشفنا يا الله. اللهم بحق هذه الشافية اشفنا يا الله. اللهم بحق هذه الفاتحة اشفنا يا الله من كل آفة وآحة في الدنيا والآخرة. اللهم بحق هذه الكافية اكفنا ما همنا من أمر الدنيا والآخرة وأجر وتولقات عبادك المؤمنين على عجل واشفع لنا بنفسك عند نفسك منك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخل الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. صلى الله على خير خلقه ونور عرشه سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dengan dibacakannya doa maka selesai pembacaan acara ya kajian Jumat Berkah 9 pada hari ini. Saya Ahmad Roziki sebagai moderator dan juga rekan kami tim psikologi dan kesehatan mental. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.